Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan dan pembinaan umat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan agung dalam kepemimpinan dan amanah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya memulai dengan sebuah kisah yang sering terjadi di sekitar kita. Menjelang sebuah kegiatan keagamaan di masjid, seorang pengurus meminta rekannya untuk mengurus sebuah acara. Permintaan itu disampaikan secara singkat tanpa penjelasan detail. Rekannya pun bergerak dengan niat baik, namun pada ahli pelaksanaan terjadi, mereka kebingungan. Sebagian tugas tidak berjalan dan sebagian lainnya justru dikerjakan ganda. Dan pada akhirnya kegiatan tetap berlangsung, tapi gak maksimal. Jamaah merasa kurang terlayani, panitia saling menyalahkan, dan semangat kebersamaan pun menurun. Kisah ini terlihat sepele, namun sesungguhnya mencerminkan persoalan dasar dalam manajemen masjid, masalah amanah dan tanggung jawab kepemimpinan. Jika kita perhatikan lebih jauh, fenomena ini tidak hanya terjadi di satu masjid, tapi juga di banyak masjid lainnya. Kita sering menjumpai pengurus masjid yang belum memahami tugas dan perannya secara jelas, terus kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pengurus. Habis itu program masjid yang berjalan tanpa perencanaan matang, bahkan amanah jabatan dipandang sekedar formalitas, bukan tanggung jawab. Ironisnya, masjid bisa sangat megah secara fisik, namun kurang hidup secara fungsi. Padahal masjid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pusat ibadah, pendidikan, musyawarah dan pelayanan umat. Dari sini kita menyadari bahwa persoalan utama masjid bukan semata kekurangan dana atau fasilitas, melainkan kualitas kepemimpinan dan amanah pengelolanya. Islam sesungguhnya telah memberikan prinsip yang sangat jelas terkait kepemimpinan dan amanah. Hal ini ditegaskan langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih, kullukum ra'id wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 893 dan Muslim nomor 1829. Hadis ini berstatus sahih dan diriwayatkan oleh dua imam hadis terbesar, menunjukkan betapa pentingnya pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini tidak hanya ditujukan kepada pemimpin negara, tapi juga kepada setiap individu yang memegang amanah, termasuk pengurus masjid. Hadis ini mengandung makna yang sangat mendalam. Kata ra'in berarti penjaga. Artinya, seorang pemimpin bukan hanya memiliki wewenang, tetapi juga kewajiban menjaga, mengatur, memastikan kesejahteraan yang dipimpinnya. Dalam konteks masjid, ketua DKM adalah pemimpin, sekretaris dan bendahara adalah pemimpin juga. Koordinator bidang kebersihan, pendidikan dan sosial juga pemimpin. Semua memiliki amanah dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya yang di dunia, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita memahami bahwa mengelola masjid bukan sekedar kerja sosial, tetapi ibadah dan tanggung jawab spiritual. Berdasarkan nilai hadis tersebut, ada beberapa solusi manajerial yang dapat diterapkan dalam pengelolaan masjid. Yang pertama, menanamkan kesadaran amanah. Setiap pengurus harus menyadari bahwa jabatannya bukan kehormatan, tapi tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua,
pembagian tugas yang jelas dan tertulis. Struktur organisasi masjid harus disertai job description atau MOU yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dan kelalaian ataupun SOP ya. Yang ketiga, komunikasi dan koordinasi rutin. Rapat evaluasi dan koordinasi sangat penting. Untuk apa? Untuk menyamakan persepsi dan mencegah miskomunikasi. Yang keempat, peningkatan kompetensi pengurus. Pengurus masjid perlu dibekali oleh ilmu manajemen, kepemimpinan, dan pelayanan jamaah agar masjid dikelola secara profesional. Yang kelima, transparansi dan evaluasi berkala. Keterbukaan dalam pengelolaan program dan keuangan akan menumbuhkan kepercayaan jamaah dan juga keberkahan masjid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi mengajarkan bahwa kemakmuran masjid tidak hanya ditentukan oleh bangunan megah, tetapi juga oleh kepemimpinan yang amanah, komunikasi yang sehat, dan tanggung jawab yang kuat. Jika nilai hadis ini benar-benar diterapkan, insya Allah masjid akan lebih hidup dan berdaya, lebih dipercaya oleh jamaah, dan menjadi pusat pembinaan umat berkelanjutan. Dan bagi kita semua, khususnya generasi muda dan calon pengelola masjid, hadis ini menjadi pengingat bahwasanya setiap peran adalah amanah dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang amanah dalam setiap peran yang diemban dan menjadikan masjid sebagai pusat keberkahan bagi umat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.